Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus kita terus menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, karena menuntut ilmu adalah sebuah jalan pintas menuju surga. Semua ibadah muaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah menuntut ilmu itu adalah yang paling utama. Karena apa? Semua ibadah itu kalau tidak didasari dengan ilmu, ibadahnya tidak menjadi berkualitas. Oleh karena itu kita bersyukur dan kita terus rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang menginginkan atau dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Orang yang sukses. Kesuksesan hakiki manakala menjejakkan kaki kita di surga. Maka itu yang kita inginkan. Dan ibadahnya seorang mukmin di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bainal khauf wal raja, di antara rasa takut dan berharap. Takut dengan nerakanya Allah dan harapannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita laksanakan ketika kita beribadah. Maka jangan sampai sebagaimana ada kelompok atau seseorang yang mengatakan, tidak, mengapa saya masuk neraka? Saya akan ketemu dengan artis-artis dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu bukan bagian dari Islam. Seorang muslim ibadahnya adalah menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidaklah seseorang meminta surga 3 kali, kecuali surga akan berkata, masukkan dia ya Allah ke surga. Dan tidaklah seorang mukmin meminta dijauhkan dari api neraka 3 kali, kecuali neraka yang akan minta langsung kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dari aku. Jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Maka kita meminta, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, minimal dalam 1 hari 3 kali.
Itu minimalnya. Supaya apa? Supaya surganya sendiri yang akan meminta kepada Allah, supaya nerakanya sendiri yang akan berkata kepada Allah, ya Allah jangan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, ini maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa ibadah kita adalah mengharapkan surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka, dan tentunya diiringi dengan kecintaan terhadap Allah dan kepada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, yang kita melanjutkan pembahasan masih di dalam bab bahwasanya dasar, kita bicara dasar agama para rasul adalah satu, yang nanti akan berlanjut pada kalimat atau pada bab inti dakwah para rasul adalah satu juga. Dan kita masuk ke dalam sudah kita membahas tentang bahwasanya agama para rasul adalah Islam, dan ini adalah agama yang disepakati oleh para rasul, dari Nabi Nuh sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Nuh dan juga bagaimana Nabi Ibrahim, dan sedikit tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihi salam di dalam surat Yunus ayat 84, Allah mengabadikan bagaimana memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya agar beriman kepada Allah dan menjadi muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, wa qala Musa, dan Musa berkata, wa qala Musa berkata, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, amantum billah, fa alaihi tawakkalu, maka hendaknya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum muslimin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang muslim, dalam artian benar-benar orang yang berserah diri. Nabi Musa, sebagaimana sedikit sudah saya sampaikan, di samping beliau berdakwah kepada Fir'aun, meminta agar Fir'aun menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berlepas dari kalimatnya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, lepas dari itu. Supaya apa? Supaya dia hanya menyembah Allah. Dan sebenarnya Fir'aun hampir saja beriman, namun karena suara dari pengikut-pengikutnya, orang-orang terdekatnya, menjadikan dia tidak beriman. Kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan sebagainya. Makanya selalu saya katakan, air menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam, dan air pula yang menenggelamkan Fir'aun. Kemudian juga di samping harus menghadapi Fir'aun, di sisi lain Nabi Musa menghadapi satu kaum yang besar penentangannya, tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Israel. Jadi selepas keselamatan atau selepas selamat dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram, yang menjadikan orang-orang Yahudi berpuasa pada saat itu, kemudian masih menghadapi Bani Israel. Ketika Bani Israel harus meminta makanan, Allah kasih makanan tapi nggak puas. Meminta minum, Allah kasih minum, dan lain sebagainya. Segala kenikmatan Allah berikan kepada Bani Israel. Bahkan Allah siapkan Palestina untuk mereka. Tetapi mereka nggak mau masuk. Makanya sekarang mereka ingin masuk. Dulunya kenapa nggak mau? Karena ada orang-orang besar, yang sebagian ahli tafsir mengatakan penjaga Palestina atau penjaga negeri pada saat itu adalah orang-orang yang besar seperti raksasa, meskipun itu dibantah oleh
ahli tafsir yang lain. Tapi memang dasarnya Bani Israel adalah pengecut. Ya, dasarnya orang-orang Yahudi itu adalah pengecut. Ya, terbukti nanti di akhir zaman ketika terjadi peperangan dengan kaum muslimin, yang terjadi apa? Mereka bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi, bukan menghadapi dengan terang-terangan, tapi mereka lari tulang-tangan. Meskipun awalnya mungkin menghadapi, tapi akhirnya mereka akan bersembunyi. Namun bagaimana bersembunyi mereka, tetap Allah akan menampakkannya dengan menjadikan setiap tempat yang menjadi tempat persembunyian orang-orang Yahudi akan berkata kepada kita kaum muslimin dengan mengatakan, ya muslim, wahai muslim, ini di belakang saya ada orang Yahudi, faqtulhu, begitu, bunuhlah dia, ya, kecuali pohon gorkot dan lain sebagainya. Tapi Nabi Musa menghadapi itu semua, ya, maka berat ujiannya Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, kan sering saya katakan, sahabat paling baik di muka bumi ini adalah sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka senantiasa setia terhadap Rasulullah. Sedangkan sahabatnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa tidak seperti para sahabat. Ya, mereka menyuruh Nabi Musa untuk berperang sendirian. Ya, berbeda dengan para sahabat Nabi ketika di perang Badar. Ya, Rasulullah sempat ragu bagaimana kita akan menyerang kaum musyrikin kufar Quraisy atau tidak. Ya, tapi bagaimana orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin menyemangati Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak seperti Bani Israel yang menyuruh engkau berangkat perang sendiri, tidak. Ayo engkau berangkat, kami berada di belakang untuk mengikutimu. Ya, kami berada di belakang untuk mengikutimu berperang melawan mereka. Ya, inilah sahabat-sahabat terbaik di muka bumi ini. Baik. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqul i'timadu alaihi. Benar-benar yakin, benar-benar menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya kepada diri kalian. Ya, namanya tawakal itu benar-benar segala hal itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memiliki pertolongan, kita ingat Allah. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan genting, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sidqul i'timad ini. Benar-benar dia menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa alaihi tawakkalun, maka hendaknya bertawakal, dan tawakal inilah yang menjadikan salah satu atau bahkan syarat utama, ya, kita menjadi seorang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bermimpi melihat kaumnya, ya, dan di situ kaumnya sangat-sangat banyak, sampai dikatakan kepada Rasul, wa ma'ahum sab'una alfan, dari di antara kaummu ada 70.000, ya, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa syaratnya? Ya, yang pertama, humul ladzina la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah, wala yaqtau, tidak mengobati dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak menganggap sial. Ya, ini semua menafikan tawakal. Dan yang paling penting apa? Syarat yang keempat. Sebenarnya 1 sampai 3 ini kembalinya kepada syarat yang keempat apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka sakit, mereka kembali kepada Allah. Mereka tidak menyandarkan kepada manusia. Ya, makanya ini terjadi perdebatan di antara para ulama, mahukm tadawi, gitu. Apa hukum berobat? Ada yang mengatakan khilaful aula, ya, menyelisihi yang utama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain mengatakan tidak, yang namanya berobat tidak menafikan tawakal dan lain sebagainya. Tapi di sini kalimat wala yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika sakit benar-benar disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mereka berobat
yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini ya, jadi fungsi bagaimana amalan hati di sini, bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menyadarkan kenapa kita meminta ruqyah? Karena kita sadarkan bahwasanya Dia ini yang menyembuhkan saya dengan ruqyahnya. Kenapa kita ini datang ke dokter? Karena kita bersadar bahwasanya dokter inilah dokter yang bisa menyembuhkan saya. Tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya kita keluar dari 70.000 golongan. Ya, bukan berarti ruqyah itu haram dan lain sebagainya, tidak. Ya, cuman khilaful aula tadi. Ya, ketika kita meminta tolong ruqyah saya dong dan lain sebagainya, ya, itu seakan-akan apa? Kita menyadarkan kepada manusia. Ya, menyadarkan kepada manusia. Ya, ini. Ya, tapi bukan berarti ketika kita meminta ruqyah dan lain sebagainya kita nggak masuk surga, bukan. Karena sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang masuk surga itu beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tanpa hisab, tanpa azab, ini yang paling utama. Ya. Tapi kalau nggak bisa yang pertama, minimal yang kedua apa? Dihisab, tapi dengan hisab yang sangat ringan. Ya, hisaban yasira. Golongan kedua adalah orang-orang yang masuk surga, ya, tapi dengan hisab yang sangat ringan. Kita berharap di situ. Karena tawakal kita kurang mungkin. Ya, sulit kita mendapatkan predikat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Minimalnya adalah yang kedua. Ya, Allah hisab dengan hisab yang sangat ringan. Jangan sampai kita masuk ke dalam hisab yang sangat-sangat berat, atau bahkan bisa menghancurkan kita dan lain sebagainya. Maka itu, inilah makna tawakal, dan tawakal inilah menjadikan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, bukan hanya orang yang sekedar tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, atau tidak menganggap sial sesuatu. Ya, tapi yang paling penting adalah dia hanya benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang hak, yang hakiki. In kuntum muslimin, dan orang yang berserah diri, ya di sini mafhumnya dari hadis ini, orang yang berserah diri dan muslim adalah orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi senantiasa sekali lagi, ya, Nabi Musa ketika pun masih hidup seandainya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk membantah orang-orang Yahudi, Nabi mengatakan, "Lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ajtabi'uni." Kata Nabi, seandainya Nabi Musa masih hidup sekalipun, tidak boleh bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Ya, kecuali harus mengikuti aku. Ya, makanya ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka tidak menganggap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka berasal dari Nabi Musa. Mereka mengklaim bahwasanya agama mereka adalah, ya, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Tidak bisa. Tidak bisa kalau mengikuti Nabi Musa kecuali harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabiullah mengatakan, ya, bahwasanya seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak bisa tidak kecuali harus mengikuti aku. Ya. Atau Nabi mengatakan juga, tidaklah seseorang mendengar ajaran dariku, ya, baik itu orang Yahudi dan Nasara, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku turunkan, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Maka sekali lagi, siapapun yang tidak mengikuti Rasulullah, siapapun yang tidak menjadi seorang muslim, berarti dia di luar muslim, berarti dia orang-orang kafir. Kemudian juga bagaimana dengan Nabiullah Isa alaihissalam? Nabiullah Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 111, "Wa in auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli, ya qalu amanna washhad bi annana muslimun." Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, ya, apa? Berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku, kata Allah. Berimanlah kepada Allah dan kepada Isa, ya. Dan mereka mengatakan, kami
kami beriman dan saksikanlah bi annana muslimun, kami benar-benar orang-orang yang muslim, kami benar-benar orang yang berserah diri dan sebagainya. Nah, ini Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, Nabiullah Isa alaihissalam yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi zaman dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Aku adalah orang yang paling mencintai dan paling dekat dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, yang paling dekat dengan Nabi Isa bin Maryam di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya, maka ini juga bantahan terhadap orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, Nabi Isa adalah anak Tuhan dan lain sebagainya. Ya, dengan trinitas dan lain sebagainya. Karena orang yang menganggap bahwasanya Allah ada 3, ya, itu adalah orang-orang kafir dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam, ya, kita katakan belum meninggal. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian mengingkari bagaimana Nabi Isa masih hidup kan gitu. Padahal mungkin sudah lama dan lain sebagainya. Tidak, kita katakan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu menyangka mereka menyalib Nabi Isa, maka Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Ya, tetapi Nabi Isa diserupakan kepada muridnya. Ya, sebelum Nabi Isa naik ke langit, Nabi Isa berkata kepada penolong-penolongnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Nabi Isa menawarkan kepada mereka sehingga bangkitlah orang yang paling muda, muridnya yang paling muda, saya wahai Nabi Isa. Namun Nabi Isa mengatakan lagi sampai 3 kali sehingga yang bangkit selalu anak yang paling muda, muridnya yang paling muda, sehingga dialah yang diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, karena sebagian mengatakan bahwasanya yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah muridnya, mengkhianatinya tidak, bahkan itu adalah murid terdekatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian setelah itu Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini yang akhirnya terjadi perselisihan dari pengikut-pengikut setianya Nabi Isa. Ya, menjadi 3 kelompok yang mengimani bahwasanya ini adalah Tuhan. Kelompok kedua mengatakan oh ini anak Tuhan. Kelompok ketiga mengatakan tidak, dia hamba Allah dan Rasulnya. Kelompok ketiga ini dibantai habis oleh orang-orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sehingga keyakinan itu mengakar sampai sekarang bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, maka Nabi Isa diangkat ke langit. Dan nanti di akhir zaman, dalam rentetan kejadian yang menjadikan tanda-tanda kiamat, dimulai dengan munculnya Imam Mahdi, lalu nanti Nabi Isa akan turun. Setelah sebelumnya Dajjal muncul. Setelah sebelumnya Dajjal itu muncul. Nah, Nabi Isa akan turun. Disebutkan dalam di daerah Damaskus akan turun Nabi Isa alaihissalam. Yang itu tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Di samping memiliki tugas-tugas yang lain seperti membunuh babi. Karena babi lebih identik dengan Nasara. Juga mematahkan dan menghancurkan salib. Itu adalah tugasnya Nabiullah Isa alaihissalam. Maka kita katakan Nabi Isa belum meninggal. Beliau diangkat ke langit dan akan turun. Ada satu kelompok mengatakan enggak tahu Nabi Isa akan turun beneran apa enggak. Enggak percaya dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Maka ketidakpercayaan ini menjadikan dia dipertanyakan keimanannya. Karena yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bicara apapun yang dikatakan Rasulullah sudah kita sebutkan. Bahwasanya apa yang dikatakan Rasulullah harus kita imani dan lain sebagainya.
Inilah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam ya, yang dikatakan oleh para nabi ya tadi bahwasanya mereka muslim, pengikutnya para nabi bi annana muslimun dan lain sebagainya. Artinya berserah diri kepada Allah semata. Ini ada kalimat ya, yaitu berserah diri kepada Allah semata, satu-satunya ya, jadi nggak boleh dengan yang lain juga ya. Makanya ya, barang siapa yang berserah diri kepada Allah tapi juga dia berserah diri kepada selain Allah, ketahuilah inilah yang disebut dengan musyrik. Inilah yang disebut dengan orang yang melakukan kesyirikan ya. Jadi bukan berarti orang yang melakukan syirik itu 100% menyembah selain Allah, bukan ya. Tetapi orang yang mungkin ya dalam hari-hariannya dia sholat 5 waktu, tapi hanya sekedar satu malam saja, dia malam satu surah mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah, inilah musyrik yang hakiki. Inilah orang yang melakukan kesyirikan yang hakiki ya. Kenapa? Karena mencampur adukan. Meskipun ibadahnya 99% ya, kelihatannya untuk Allah, 1% dia persembahkan untuk penguasa merbabu, maka inilah musyrik ya. Inilah orang yang musyrik. Itu sudah ada ya? Perasaan belum ya? Jam 7 biasanya. Iya. Ini kecepatan ternyata. Perhatikan ya. Dan barang siapa yang tidak mau berserah diri kepada Allah, maka ini mutakabbir, orang yang sombong dari ibadah kepada Allah ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah ini musyrik. Orang yang nggak mau ibadah kepada Allah berarti dia menyombongkan diri ya, dan tidak mau ibadah kepada Allah. Maka orang musyrik dan orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah, dua-duanya dianggap kafir. Ini yang sunnah ya. Kita bukan mengkafir-kafirkan orang, tapi ketika seseorang melakukan kesyirikan dengan ilmu dia tahu bahwasanya ini syirik, berarti kita katakan dia kafir ya. Dan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, benar-benar dia tidak mau beribadah kepada Allah, itu juga disebut dengan kafir. Nah, ini ya, oleh karena itu tempat kembali mereka tidak lain dan tidak bukan kemana? Ya neraka ya, neraka. Makanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang melakukan kesyirikan manakala dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni dia ya. Allah tidak akan mengampuni dia. Tapi beda kalau orang meninggal dengan membawa dosa selain syirik kan ya. Seseorang misalnya dia pembunuh, seseorang dia berzina, seseorang misalnya dia adalah ahli judi ya, nggak pernah lepas dari judi dan lain sebagainya, tapi sama sekali nggak pernah melakukan kesyirikan ya. Dia meyakini Allah Tuhan satu-satunya, dia ibadah hanya kepada Allah, namun dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa besar, masih ada jaminan dia masuk surga. Berbeda kalau dia ibadah senantiasa ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia melakukan kesyirikan, maka nggak aman ya, tidak akan aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijebloskan ke dalam neraka ya, bersama dengan orang-orang musyrik yang lainnya ya. Makanya yang penting itu jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kalau sudah terjatuh ke dalam kesyirikan ya, apalagi pada saat itu Allah ambil nyawanya, na'udzubillah ya, maka pada saat itu kita akan menjadi orang yang kekal selama-lamanya di neraka. Maka itu yang harus diperhatikan. Maka Islam artinya berserah diri semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Islam yang Allah tidak menerima agama selainnya.
yaitu yang satu-satunya hanya menyembah Allah. Islam adalah menaati Allah dalam setiap waktu dengan melaksanakan perintahnya pada waktu tersebut. Ya, jadi dalam setiap hal, dalam setiap keadaan kita menaati Allah, itulah Islam. Ya, di sini penulis mengambil contoh. Kalau Allah memerintahkan kita menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholat, kemudian di saat yang lain Allah memerintahkan kita menghadap ke Ka'bah sesudahnya, maka pelaksanaan dua perintah tersebut termasuk di dalam agama Islam, termasuk di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dua ketaatan ini harus kita laksanakan. Ya, maka Islam itu adalah ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah semata di dalam dua perbuatan. Artinya apa? Ya, bukan berarti ketika misalnya dalam satu Rasul baru hijrah, di awal-awal sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Ya. Kemudian apa? Masih di tahun pertama Hijriah, Allah perintahkan dan Allah pindahkan kiblatnya menuju Makkah, menuju Ka'bah. Maka ketika kita melaksanakan keduanya, ini adalah sebuah ketaatan. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik mengatakan, berarti sholatnya kalian ketika menghadap Baitul Maqdis tidak diterima. Tidak. Karena ini perintah dari Allah, ya tetap dapat pahala. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, kata Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ibadah kalian yang salat menghadap Baitul Maqdis ya tetap diterima. Iya. Makanya bayangkan ketika di Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kenapa disebut dua kiblat? Karena pada saat itu mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Lalu datang sahabat bahwasanya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kiblat sudah dipindah ke Ka'bah. Maka mereka berpindah ke arah Ka'bah. Ya, maka disebut Masjid Qiblatain. Ya, mereka melakukan ini ketaatan kepada Allah dan ibadah, maka dua-duanya sama. Ya, tidak akan menghilangkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus diperhatikan. Jadi melaksanakan ketaatan itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berbeda adalah bentuk perbuatannya, yaitu arah di mana orang salat menghadap Baitul Maqdis dan orang menghadap Ka'bah. Demikian juga para rasul. Ya. Jadi sama-sama disebut taat, meskipun satunya tadi salat ke Baitul Maqdis, satunya ke Ka'bah. Nah, para rasul mereka agamanya satu. Meskipun apa? Sekalipun syariatnya dan jalan mereka berbeda, cara ibadah mereka berbeda, pelaksanaan ibadah mereka pun berbeda, tapi mereka satu. Apa? Islam. Ya. Makanya selalu kita katakan, syariat-syariat sebelumnya mungkin ada yang berbeda dengan Rasulullah, dengan syariat Islam, tapi agama mereka satu, yaitu Islam. Bukankah selalu saya katakan bagaimana taubatnya pengikutnya Nabi Musa, yaitu harus dengan melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Ini taubatnya pengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak berlaku bagi kita. Ya, tidak berlaku bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita taubatnya bukan dengan bunuh diri, bahkan bunuh diri adalah hal yang tercela. Ya, bahkan ini menjadikan dosa yang sangat besar. Ya, maka tidak ada bunuh diri dalam Islam. Ya, oleh karena itu sangat salah dan sangat keliru ketika ada orang-orang melakukan bom bunuh diri. Karena hukumnya tetap apa? Ya bunuh diri. Ya, bunuh diri dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesatuan agama mereka ya menjadikan mereka satu di dalam dasar-dasar Islam, dasar-dasar agama. Dan Allah menetapkan agama para rasul ya, yang pertama dari mereka menyampaikan berita gembira rasul yang akan datang sesudah. Jadi ketika mendatang ada rasul, pasti di situ ada kabar gembira bahwasanya nanti akan datang rasul sesudah. Nabi Nuh diberi kabar gembira akan datang rasul sesudahnya. Sampai pun Nabi Isa alaihissalam akan datang rasul sesudahnya. Ya, bahkan di dalam Taurat sendiri
kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan. Ya, bahwasanya nanti akan datang, akan hadir Rasul yang terakhir yang ada di negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yasrib, yaitu Madinah. Akhirnya mereka mempercayai Taurat. Maka terjadi eksodus, terjadi perpindahan orang-orang Bani Israel. Mereka pindah ke negeri Yasrib, mereka pindah ke negeri Madinah. Tujuannya menunggu Rasul yang terakhir yang mereka duga, mereka anggap adalah keturunan mereka. Tapi begitu yang muncul ternyata keturunannya Nabiullah Ismail, mereka nggak beriman. Ya. Ketika ditanyakan kenapa kalian nggak beriman dengan Rasul, bukan Rasul ini yang kami tunggu. Ya, ada Rasul lain yang kami tunggu. Tentunya ini adalah sebuah kedustaan dari mereka. Padahal mereka meyakini bahwasanya akan muncul Nabi yang terakhir, maka mereka pindah ke situ. Ya, oleh karena itu kita dapati ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, banyak sekali orang-orang Yahudi. Ya, banyak sekali orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Ya, tujuannya apa? Mereka ingin beriman dengan Rasul yang terakhir yang tidak mereka sangka ternyata dari keturunannya Ismail. Baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ya, di dalam surat Al-Imran ayat 81, ya, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ya, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar menolongnya. Ya, lalu Allah juga berfirman, apakah kalian qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu. Jadi ada perjanjian dengan para rasul. Maka para rasul mengatakan qalu aqrarna, kami mengakuinya, kami menepatinya. Ya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya. Maka bersaksilah kalian wahai para nabi dan aku menjadi saksi bagi kalian. Baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali Allah mengambil perjanjian dari para nabi, dari para rasul. Apa perjanjiannya? Yaitu apabila nanti Nabi Muhammad diutus dan dia, nabi tersebut masih hidup, maka wajib beriman kepadanya dan menolongnya. Ini sudah menjadi perjanjian bagi para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Makanya tadi Rasul mengatakan, "Lau in kana Musa hayyan." Ya, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak kecuali harus mengikuti aku. Dan ini juga terjadi pada Nabiullah Isa. Ya. Orang kan menganggap bahwasanya Nabi Isa tidak akan turun lagi, nanti dianggap ada nabi lain. Tidak. Karena turunnya Nabiullah Isa mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika salat subuh turun, dia diminta untuk menjadi imam, dia tidak mau. Dan dia menyuruh kaum muslimin untuk menjadi imam di situ. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Isa tidak mengikuti atau tidak menunjukkan ajaran yang baru, tapi mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah, ya, setiap nabi terikat perjanjian bahwa ketika Rasulullah nanti diutus dan dia masih hidup, dia harus mengikuti dan beriman dengannya dan menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan agar mengambil perjanjian tersebut atas umatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, jika Nabi Muhammad masih hidup, maka mereka wajib beriman dan menolongnya. Ini termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan sebagainya. Nah, juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah menetapkan iman kepada para rasul sebagai satu kesatuan. Jadi nggak bisa dia beriman kepada
Rasul yang satu tapi nggak beriman kepada yang lain. Ya, makanya orang Yahudi, orang Nasara tidak dianggap mukmin. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka harus 100% beriman kepada seluruh nabi. Ya, makanya di sini di dalam surat An-Nisa ayat 150. Ya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya. Lalu mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian rasul dan kafir kepada sebagian yang lainnya. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Dan mereka bermaksud mengambil jalan tengah di antara iman dan kafir. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka inilah benar-benar orang kafir yang sebenarnya. Ya, jadi nggak boleh satupun ada nabi yang diingkari dan lain sebagainya. Harus semuanya 100% diimani. Ya, dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW semuanya harus diimani. Ya, maka tidak bisa kita hanya beriman kepada sebagian, ya, dan mengingkari yang lain. Demikian juga tidak bisa syariat Rasulullah diimani sebagian dan tidak diimani sebagian yang lain. Harus semuanya diimani. Makanya seseorang yang mengingkari kewajiban sholat, orang tersebut dianggap kafir. Seseorang yang mengingkari kewajiban puasa, seseorang itu dianggap kafir. Orang Yahudi dan Nasrani, ketika mereka mengatakan kami orang-orang Islam, lalu Allah perintahkan mereka haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Lalu orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami tidak berangkat haji. Maka Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya, ya, terhadap seluruh alam. Artinya apa? Tidak boleh kita mengingkari syariat, ya, mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Maka yang namanya berserah diri adalah 100% berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menunjukkan bahwasanya dasar-dasar seluruh nabi dan rasul itu satu, tidak berbeda, ya, tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali mungkin syariatnya, betul. Ya, karena mereka adalah agama yang satu, yaitu Islam, Muslim, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu dakwah para rasul adalah satu, ya, sebagaimana dasar-dasar mereka adalah satu. Semoga ini bisa kita lanjutkan di pekan-pekan setelahnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sesungguhnya kebenaran semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kekurangan adalah murni dari lemahnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kita akhiri kaji kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.